Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik menjadi 9,51%. Dan jumlah angka kemiskinan pada September 2020 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga BBM hingga pemutusan hubungan kerja. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bersama saya melalui sambungan daring Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Selamat pagi, Pak Ateng. Selamat pagi Mbak Megi, selamat pagi pemirsa CNN di Indonesia yang berbahagia. Salam bahagia semuanya. Salam bahagia semuanya Pak Ateng. Langsung saja kita ke topik utama pada hari ini. Apa sebenarnya pemicu tingkat kemiskinan pada September 2022 meningkat dibanding Maret 2022, Pak? Oke, terima kasih Mbak Megi. Kita ketahui bersama pada September 2022, tepatnya pada tanggal 3 September, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, yaitu Pertalite naik 30%, solar naik 32%, dan Pertamax non-subsidi juga naik 6%. Nah, kenaikan atau penyesuaian harga BBM ini tentunya salah satu pengaruhnya terhadap harga komoditi yang dikonsumsi mengalami peningkatan. Walaupun demikian, pemerintah terus berupaya melakukan pemantauan harga. Salah satunya leveling daerah di forum TPID. Nah, selain harga mengalami peningkatan juga, ini ya kita faktor penghambatnya dulu ya, pengeremnya. Pemerintah juga mengeluarkan bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat. Di antaranya bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai, dukungan tembak melalui 2% dana per umumnya. Nah, walaupun demikian, inflasi mengalami peningkatan. Pada kondisi September, dan inflasinya 5,95%. Nah, kalau kita bandingkan dengan inflasi pada beberapa negara, Indonesia masih relatif cukup terkendali inflasinya. Kita ambil contoh di Venezuela, inflasinya sampai dengan April itu mencapai 222%. Zimbabwe, Ethiopia, Moldova, bahkan juga di beberapa negara maju mengalami inflasi yang cukup tinggi sekali. Inflasi di Inggris bahkan pada bulan Oktober itu mencapai 11,1%. Kemudian di Jerman itu juga mencapai sekitar 10% ya. Bahkan di Amerika juga mencapai 7,1% pada bulan November. Bahkan pada bulan puncaknya di Amerika pernah terjadi 9,1% pada bulan Juni. Demikian juga di Uni Eropa, inflasinya 11,5%. Nah, inflasi ini yang terjadi kenaikan inflasi tentunya dampaknya ini akan meningkatkan garis kemiskinan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita lihat garis kemiskinannya. Garis kemiskinan perkotaan pedesaan pada kondisi September itu sebesar 535.000, mengalami peningkatan 5,96%. Kalau kita cermati kota antara desanya, garis kemiskinan kota meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan desa pada kondisi September 2022 dibandingkan dengan Maret 2022. Nah, peningkatan garis kemiskinan ini tentunya juga akan terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Nah, kondisi September tadi sudah disebutkan oleh Mbak Megi, kemiskinan persentase penduduk miskin di Indonesia 9,57%. Meningkat tipis dibandingkan Maret yang angkanya 9,54%. Atau secara absolutnya kemiskinan pada bulan September mencapai 26,36 juta, sedangkan pada bulan Maret mencapai 26,16 juta kondisi kemiskinannya. Nah, kalau kita cermati kemiskinan kota dan desa, ini nampak masih adanya disparitas atau ketimpangan antara persentase dan jumlah kemiskinan kota dan di desa. Kondisi Maret 2022 menunjukkan persentase penduduk miskin di desa terhadap total penduduk miskin di desa sebesar 12,36%. Sedangkan di kota 7,53%. Nah, ketimpangan penduduk miskin kota dan desa ini tercermin juga pada saat terjadinya pandemi. Kita ketahui pada saat bulan Maret, Februari-Maret kan pandemi sudah masuk dan September kemiskinan melompat, terutama di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan sejak pandemi sampai dengan bulan September ini naik
dunia itu relatif ya masih agak lambat. Artinya pemulihan relatif terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan di wilayah perkotaannya. Demikian beberapa ulasan tentang kondisi kemiskinan secara nasional, Maggie. Baik Pak Ateng, tentunya tadi Anda juga sudah mengulas ada beberapa faktor seperti memang dari secara makro kita memang ada krisis pangan dan juga krisis energi, dan apakah keputusan pemerintah menaikkan subsidi energi ini menjadi faktor utama untuk menjaga angka kemiskinan, Pak Ateng? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor ya yang berpengaruh atau terkolerasi ya dengan kemiskinan yang langsung tadi saya katakan itu kenaikan harga. Walaupun demikian direm dengan tadinya ada bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Nah, ada beberapa juga faktor-faktor yang bisa mengerem secara di eksternal dan juga secara mendorong kemiskinannya. Nah, yang di perkotaan kita kan ketahui bahwa adanya pada bulan September ini pemutusan hubungan kerja pada sektor yang padat karya, seperti di tekstil, kemudian alas kaki dan perusahaan teknologi. Bahkan juga pada triwulan 3 2022 secara year on year juga konsumsi rumah tangga tumbuhnya itu 0,12%. Tidak begitu tinggi. Nah, di pedesaan juga yang tadi menghambat kemiskinan yaitu penyesuaian harga BBM. Kita ketahui harga BBM tadi meningkatkan biaya produksi pertanian. Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan terutamanya dan perikanan tangkap meningkat. Pada kondisi September 2022 ini terutama didorong oleh kenaikan tadi harga bensin, harga solar dan juga ongkos angkutnya. Kemudian juga pada level pedesa yang tadi faktor penghambat yang lainnya ada upah buruh tani ini mengalami penurunan 1,99%. Kemudian juga indeks harga yang dibayar petani ini mengalami peningkatan. Walaupun demikian, ada beberapa faktor yang tadi untuk mengerem terjadinya peningkatan yang lebih tinggi lagi di angka kemiskinan. Di antaranya kalau kita cermati, perekonomian Indonesia triwulan 3 itu tumbuh sebesar 5,72%. Relatif baik jika dibandingkan dengan sebagian besar negara. Dan pengangguran juga sudah mulai turun dengan adanya pemulihan pandemi COVID, dengan adanya vaksinasi yang sangat gencar sekali ini menurunkan angka pengangguran. Tercatat di kondisi Agustus angka penganggurannya 5,86% dibandingkan dengan Agustus 2021-nya yang penganggurannya itu 6,49%. Nah, proporsi dari angka survei Angkatan Kerja Nasional yang kami lakukan pada bulan Agustus yang lalu juga proporsi untuk pekerja penuh. Jadi pekerja penuh ini pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam. Ini trennya itu terus meningkat. Sejalan dengan tadi adanya program vaksinasi dan secara perlahan kondisi yang pandemi sudah mulai berangsur-angsur mengalami penurunannya. Nah, penduduk usia kerja juga terdampak pandemi ini sudah mulai mengalami penurunan itu pada kondisi Agustus. Masih ada penduduk yang terdampak pandemi sebanyak 4,15 juta. Yaitu beberapa faktor yang tadi dia akan menaikkan kemiskinan, tetapi ada faktor juga yang dia untuk mengerem kemiskinan. Sehingga berdasarkan hasil skenas kita, kemiskinan tadi pada kondisi September sebesar 9,57%, naik tipis jika dibandingkan dengan Maret tahun 2022. Demikian beberapa kondisi yang kami potret. Baik, Pak Ateng. Kondisi kemiskinan terkait dengan beberapa faktor tersebut, Mbak Maggie. Ya, baik Pak Ateng. Selain ada beberapa program dan juga subsidi yang sudah disalurkan oleh pemerintah, apakah upaya pemerintah mendorong inklusivitas pertumbuhan bisa menjadi penurunan ketimpangan di perkotaan maupun pedesaan? Ya, terima kasih. Selain kemiskinan, juga tadi yang kami potret ini ketimpangan. Nah, ketimpangan kami potret melalui indeks Gini atau Gini rasio. Pada kondisi September 2022, Gini rasio sebesar 0,381 dibandingkan dengan kondisi Maret mengalami penurunan. Artinya, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia berdasarkan hasil Susenas mengalami penurunan dari 0,384 menjadi 0,381.
tadi yang salah satu faktornya ketimpangan mengalami penurunan itu adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sehingga ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat bawahnya. Itu dari aspek ketimpangannya yang kami potret melalui indeks Gini rasio. Baik, terima kasih Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Tentunya kami juga akan terus memantau data-datanya dan semoga Gini Ratio Indonesia bisa turun. Terima kasih Pak Ateng sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih dan pemirsa CNN. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.